Shalom, bertemu kembali di program Baca Alkitab dalam 3 tahun. Dalam kesempatan ini kita akan melihat dan belajar bersama dari Mazmur pasal 126 sampai 128. Kita akan mulai Mazmur 126. Secara ringkas, Mazmur 126 menceritakan nyanyian ziarah umat Israel pada waktu mereka kembali dari pembuangan. Umat Israel bersyukur dan berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka, terutama memberikan hasil panen yang berlimpah. Garis besar Mazmur 126 ayat 1-3. Umat Israel bersyukur pada Tuhan memulihkan keadaan mereka. Pada waktu umat Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan Babel, bahkan mereka diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun hidup yang baru. Mereka merasa seperti bermimpi. Mereka bersorak-sorai, bersukacita, dan mengakui Tuhanlah yang telah melakukan perkara yang besar tersebut. Bahkan bangsa-bangsa lain pun mengakuinya. Ayat 4-6. Doa dan iman akan keberhasilan. Setelah umat Israel kembali ke Yerusalem, mereka menghadapi berbagai tantangan dari musuh. Mereka juga harus bekerja keras untuk memperbaiki tembok Yerusalem dan membangun bait Allah. Umat Israel berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka dan mereka yakin jerih lelah, tangisan, dan usaha mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan bersorak-sorai. Kesimpulan, umat Israel merasa seperti bermimpi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mereka bersorak-sorai, bersukacita, dan mengakui Tuhanlah yang telah melakukan perkara yang besar tersebut. Bahkan bangsa-bangsa lain pun mengakui kebesaran Tuhan. Umat Israel yang kembali dari pembuangan menghadapi berbagai tantangan. Namun mereka yakin dan berdoa bahwa jerih lelah, tangisan, dan usaha mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Penerapan untuk kita semuanya, saudara, kita adalah umat yang telah mengalami perkara yang besar melalui karya penebusan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Kerjakanlah keselamatan kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Walaupun tidak mudah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, berdoalah. Hiduplah dalam kebenaran dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka pada akhirnya kita akan bersorak-sorai menerima berkat dari sorga. Kita akan melanjutkan Mazmur 127. Secara ringkas, Mazmur 127 merupakan nyanyian ziarah Salomo, orang yang berhikmat. Salomo yakin bahwa segala upaya dan jerih lelah manusia adalah sia-sia jikalau tidak ada penyertaan Tuhan. Dan juga Salomo menyatakan berkat dalam keluarga hanya datang dari Tuhan. Garis besar Mazmur 127. Ayat 1-2, tanpa penyertaan Tuhan semuanya sia-sia. Salomo mengakui bahwa segala upaya manusia dalam hidup ini tanpa penyertaan Tuhan adalah kesia-siaan. Usaha dan jerih lelah manusia tidak akan menghasilkan apa-apa jikalau Tuhan tidak hadir dan turut bekerja. Bukan berarti dalam hal ini Salomo menentang segala usaha yang manusia lakukan, melainkan ia menekankan tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat di dalam kehidupan manusia. Tuhan yang memberikan berkat bagi hidup manusia. Dalam bekerja maupun beristirahat, ingatlah senantiasa akan Tuhan. Ayat 3-5, anak-anak adalah anugerah Tuhan. Salomo menyatakan bahwa anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan anak-anak dalam keluarga adalah anugerah Tuhan. Anak lelaki digambarkan sebagai anak panah di tangan pahlawan yang menyatakan kebanggaan dan juga jaminan masa depan keluarga dalam konteks perjanjian lama. Karena pada masa perjanjian lama, anak lelaki dapat diandalkan untuk berperang melawan musuh-musuh yang menyerang. Artinya, baik keluarga maupun pekerjaan berasal dari Tuhan. Hargailah setiap kepercayaan yang Tuhan berikan.
Kesimpulan, Salomo menyatakan segala upaya manusia di dalam hidup ini tanpa penyertaan Tuhan adalah kesia-siaan. Dan Salomo juga menyatakan bahwa anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan anak-anak dalam keluarga adalah anugerah Tuhan. Artinya, baik keluarga maupun pekerjaan yang menjadi upaya manusia, semua berasal dari Tuhan. Hargailah setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Penerapan, mintalah selalu penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan adalah yang terutama dalam segala aspek kehidupan orang Kristen. Tanpa penyertaan Tuhan, segala upaya yang kita kerjakan adalah kesia-siaan. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan keluarga kita, karena Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Mazmur 128. Secara ringkas, Mazmur 128 menceritakan sama seperti Mazmur 127 yang menyatakan berkat atas rumah tangga apabila orang laki-laki atau suami takut akan Tuhan dan mentaati perintahnya. Garis besar Mazmur 128. Ayat 1-6 berkat atas rumah tangga. Pemazmur yakin bahwa kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan dan yang mengikuti jalannya akan diberkati. Tuhan memberkati jerih payahnya, istri dan anak-anaknya dari Sion seumur hidupnya. Kesimpulan, pemazmur yakin bahwa kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan dan yang taat kepada perintahnya, keluarganya diberkati seumur hidupnya. Penerapan untuk kita semuanya. Sudahkah kepala rumah tangga memiliki hati yang takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya? Jika belum, mari saudara, takutlah akan Tuhan dan taatilah perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan memberkati keluarga saudara sampai selama-lamanya. Demikianlah Mazmur 126 sampai 128. Tuhan Yesus memberkati.